Oke, sekarang kita akan mendiskusikan tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Kita mulai dengan definisi fungsi inverse. Misalkan f adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi inverse f itu memetakan anggota yang ada di himpunan B besar. Katakanlah namanya anggotanya B kecil, ke tepat satu anggota, katakanlah namanya A kecil itu ada di himpunan A besar. Sehingga FA sama dengan B. Notasi F inverse kita lambangkan seperti itu. Ketika FA-nya sama dengan B, maka kita bisa menuliskan bahwa F inverse B sama dengan A. Perhatikan bahwa F inverse ini bukan sama dengan 1/F. Jika sebuah fungsi F tidak bijektif atau bukan merupakan korespondensi satu-satu, maka kita tidak dapat mendefinisikan sebuah fungsi inverse dari F. Perhatikan bahwa sebuah fungsi yang bijektif itu dia harus satu-satu dan pada. Jika fungsi itu tidak satu-satu, maka beberapa anggota yang ada di himpunan B, yaitu namanya B kecil yang ada di kodomain, adalah bayangan dari lebih satu anggota yang ada di domain. Sedangkan jika F-nya tidak pada, maka untuk beberapa anggota B yang ada di kodomain, kita tidak bisa menemukan anggota yang ada di A besar di domain sehingga FA-nya sama dengan B. Jadi sebuah fungsi punya inverse atau dikatakan invertible, dia tentu harus korespondensi satu-satu. Kita lihat contoh pada contoh 18. Fungsi dengan domain ABC dan kodomain 1, 2, 3 dengan didefinisikan fungsinya adalah seperti berikut. Itu adalah fungsi yang invertible atau punya inverse karena fungsi tersebut fungsi yang korespondensi satu-satu. Dia jelas fungsinya adalah satu-satu, dan yang kedua adalah dia jelas juga fungsinya adalah fungsi onto atau pada karena range-nya sama dengan kodomain. Bagaimana dengan inverse-nya? Inverse-nya adalah kita bisa menuliskan F inverse satunya adalah C, F inverse 2-nya adalah A, dan F inverse 3-nya adalah B. Contoh berikutnya adalah ketika kita misalkan F fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat dengan fungsinya didefinisikan sebagai X plus 1, ini juga fungsi yang korespondensi satu-satu. Maka dia invertible. Bagaimana dengan inverse-nya? Inverse-nya kita bisa tuliskan menjadi sebagai berikut. F inverse X sama dengan X min 1. Dengan mengubah bentuk Y sama dengan X plus 1 menjadi X sama dengan Y min 1. Contoh berikutnya yaitu fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx-nya sama dengan x kuadrat. Dia fungsinya bukan korespondensi satu-satu karena di situ fungsinya tidak satu-satu, maka dia fungsinya tidak punya inverse. Kenapa fungsinya tidak satu-satu? Karena ketika kita mengambil x-nya sama dengan min 2 dan 2, nilainya sama dengan 4, padahal min 2 tidak sama dengan 2. Tetapi kita bisa melakukan pembatasan pada domain dan kodomainnya. Katakanlah pada contoh tadi fx sama dengan x kuadrat dengan domainnya adalah himpunan bilangan real tak negatif dengan kodomainnya juga adalah bilangan real tak negatif, maka sekarang f-nya punya inverse. Karena fungsi ini menjadi korespondensi satu-satu.
Seperti pada gambar berikut, dia adalah fungsi yang satu-satu dan sekaligus fungsi pada. Maka kita punya inverse-nya adalah kita tinggal mengubah bentuk fx sama dengan x kuadrat menjadi x sama dengan akar y. Kita tahu di sini x dan y adalah keduanya bilangan real tak negatif. Maka kita bisa tuliskan f inverse-nya menjadi akar x. Bagian berikutnya adalah tentang fungsi komposisi. Kita lihat definisi 10. Misalkan kita punya dua buah fungsi, yaitu fungsi g dan fungsi f, di mana fungsi g memetakan anggota yang ada di A besar ke B besar, dan fungsi f memetakan anggota yang ada di B besar ke C besar. Maka komposisi dari dua buah fungsi yaitu f dan g itu didefinisikan sebagai berikut. F komposisi g untuk semua A kecil anggota A besar itu sama dengan F buka kurung GA. Nah, perhatikan untuk F komposisi G ini, pertama kali kita mempunyai anggota yang ada di A besar, katakanlah A kecil, kita petakan dengan fungsi G ke himpunan B besar, nilainya adalah GA. Lalu GA ini kita petakan oleh fungsi F ke himpunan C, nilainya adalah FGA. Maka dari himpunan A ke himpunan C kita sebut fungsi yang memetakannya adalah F komposisi G. Nah, perhatikan bahwa komposisi F komposisi G ini tidak dapat didefinisikan kecuali range dari G itu merupakan subset daripada domain F. Jadi awalnya kita hanya punya fungsi F dan G. Jadi awalnya kita punya di sini adalah domain G, kemudian di sini range G, kemudian juga kita punya fungsi F, berarti di sini ada domain F, dan di sini kita punya range F. Agar pemetaan F komposisi G ini dapat dilakukan, maka hasil pemetaan dari A ke B yaitu range G itu harus merupakan subset daripada domain F. Kita lihat contoh 22. Misalkan G adalah fungsi dari domainnya ABC ke dirinya sendiri. Jadi kodomainnya juga ABC. Dengan GA-nya B, GB-nya C, dan GC-nya A. Sedangkan F adalah fungsi dengan domain ABC dan kodomainnya 1, 2, 3. Dengan range-nya adalah 1, 2, 3 juga. Dengan FA-nya 3, FB-nya 2, dan FC-nya 1. Maka komposisi F komposisi G ini, ya, komposisi dari dua buah fungsi F dan G, yaitu F komposisi G, itu adalah FG komposisi A, yaitu sama dengan 2. Kemudian FG komposisi B, F komposisi G B, yaitu adalah FC sama dengan 1. Dan untuk domainnya C, hasilnya adalah 3. Nah, ini dapat dilakukan. Kenapa? Karena kita tahu tadi bahwa R komposisi bahwa range daripada G, range dari G itu adalah B, C, dan A, merupakan subset daripada domain F. Domain F juga A, B, dan C. Sedangkan G komposisi F itu tidak dapat dilakukan. Karena kalau G komposisi F berarti kita mempunyai range F harus subset daripada domain G. Range F sendiri adalah 1, 2, 3. Sedangkan domain G adalah ABC. 1, 2, 3 bukan merupakan subset dari ABC. Jadi G komposisi F tidak dapat terdefinisi. Kita lihat contoh 23. Misalkan F dan G adalah fungsi dari
himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat dengan fx dan gx-nya adalah demikian, maka kita bisa menyatakan f komposisi G menjadi seperti itu dan G komposisi F menjadi 6x plus 11. Perhatikan bahwa meskipun F komposisi G dan G komposisi F ini terdefinisi, tetapi nilai keduanya tidak sama. Ini tidak sama. Jadi tidak berlaku hukum komutatif ya pada komposisi fungsi. Nah, kita juga sudah pernah mengenal tentang fungsi identitas pada bagian sebelumnya. Nah, perhatikan bahwa ketika kita mempunyai sebuah fungsi komposisi dan inverse-nya, maka kita akan mendapatkan sebuah fungsi identitas. Ya, perhatikan ketika f inverse-nya ada, maka saya bisa mengatakan kalau FA sama dengan B, maka F inverse sama dengan A. Kalau FA sama dengan B, ketika F inverse B sama dengan A juga berlaku sebaliknya. Maka F inverse komposisi F kita bisa tuliskan menjadi F inverse FA, di mana FA adalah sama dengan B, maka F inverse B sama dengan A. F inverse komposisi F sama dengan A ini dikatakan bahwa F inverse komposisi F itu adalah fungsi identitas karena anggota A ini akan kembali lagi nilainya sama dengan A. Maka F inverse F ini adalah F inverse komposisi F merupakan fungsi identitas. Demikian pula untuk F komposisi F inverse B juga merupakan identitas. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa inverse daripada fungsi inverse itu sama dengan fungsi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi.